wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari SMP Negeri 5 Tapung kelas 9B kelompok 4 akan mewawancarai Kepala Perpustakaan yang berada di Desa Muktisari, tepatnya di Jalan Pepaya Seruling 6. Mari kita masuk. Kami dari SMP Negeri 5 Tapung kelas 9B ingin menanyakan sedikit tentang perpustakaan Rumah Cinta dari desa ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsha Cinta. Saya Safari Tanya, Dan saya Adina Silvia. beserta kameramen kami Joana Zahra Nariswari. Kami kedatangan kami di sini ingin menanyakan sedikit banyaknya tentang perpustakaan itu. Kalau boleh tahu, sejak kapan perpustakaan di desa ini dibangun? Perpustakaan Rumah Pintar ini berdiri sejak tahun 2020, tepatnya di bulan Juli. Apakah masyarakat desa menerima dengan baik dengan adanya perpustakaan? Kalau di tahun pertama berdiri perpustakaan ini, karena belum adanya spanduk atau pengenal bahwasanya ini perpustakaan Rumah Pintar seperti yang dilihat di atas, sebelumnya masyarakat desa belum mengetahui. Jadi sistem kita atau kerjasama kita MOU. Jadi kita pengelola, saya sendiri, ada teman saya sebenarnya, tapi karena ini beliau sedang berkepentingan tidak bisa hadir. Jadi selama kami mengenalkan perpustakaan ini, kami membuat kerjasama. Jadi kami kunjungan ke sekolah-sekolah. Siapa yang bertanggung jawab atas perpustakaan ini? Nah, ini bertanggung jawab gimana? Yang dapat Sebagai pengurus. Oh, sebagai pengurus kami berdua, saya sendiri sama pengurus satu lagi. Kalau untuk masalah pendanaan dan pembangunan perpustakaan dan lainnya, itu kita dari kepala desa Muktisari, dari desa langsung. Kalau boleh tahu Mbak, bagaimana keadaan masyarakat setelah adanya perpustakaan ini? Merasa terbantu karena dengan adanya perusahaan ini masyarakat bisa mengembangkan UMKM mereka. Jadi dari kegiatan di sini kan seperti buku-buku yang tertera di sini. Dari buku-buku yang itu, di situ ada beberapa buku yang menanyakan tentang kegiatan ibu-ibu UMKM atau bapak di bidang pertanian ada, di bidang perkebunan ada, di bidang perikanan ada. Jadi di situ masyarakat jadi lebih banyak paham bagaimana cara mempekerjakan ini dan menghasilkan seperti ini, pembuatan ini menghasilkan seperti apa. Cuma beberapa ibu-ibu ini mungkin nggak semuanya, hanya sebagian yang punya minat UMKM. Kalau untuk anak-anak, dari segi anak-anak, semua anak-anak merasa bahagia sih, senang gitu, karena wadah tempatnya mencukupi, memadai, dan sarananya luas. Bisa dibilang di sini tempat untuk anak yang cowok di mana, yang cewek di mana, laki-laki di mana, perempuan di mana. Jadi semuanya itu sudah tertata. Jadi anak tuh merasa ya pas bagi mereka ini. Terus dengan adanya perpustakaan ini, apakah menarik minat para masyarakat untuk ikut membaca? Untuk sejauh ini banyak minatnya, tapi nggak semuanya. Karena kan perpustakaan ini juga kan walaupun berkembang ya tadi dari 2020 mulai, cuma kan mulai terkenal, mulai paham, mulai tahu semenjak kita mengadakan MOU dengan sekolahan. Jadi sekolah itu mungkin anaknya sering bilang, Bu, ada perpustakaan, bisa kita ke sana. Maksudnya dari anak itu mungkin mengajak orang tuanya. Jadi beberapa yang sudah mengetahui bisa sering ke sini, tapi yang belum mengetahui ya ikuti alurnya. Kira-kira berapa pengunjung yang datang ke perpustakaan ini setiap minggunya Mbak? Kalau setiap minggu kita nggak main setiap minggu, setiap hari, setiap hari. Jadi satu hari itu berbeda-beda sekolah. Dia bisa dari SD 027, 13, atau kadang pun dari SMP ada. Cuma kan SMP ini kan karena tujuan kita lebih banyak ke anak, kurikulumnya anak, jadi levelnya 1, 2. Jadi kan kebanyakan mungkin SMP itu beberapa kali aja. Cuma SD sejauh ini tiap hari ada. Jadi kalau kita dirangkap tuh sebenarnya per bulan. Cuma kalau kita main minggu bisa lah sampai sekarang 20, 30 lebih di sini. Apakah ada pengunjung yang berminat untuk meminjam buku di perpustakaan ini Mbak? Sering. Kalau untuk masalah pinjaman sering. Setiap anak tuh kan di jam 10 jam istirahat mereka. Jadi nanti jam 10 tuh mereka kunjungan membaca. Itu biasanya yang paling dekat tuh SD 13 kan. Itu yang paling duluan mungkin.
Nanti pas jam pulang biasa jam 12 itu anak 27 biasa jam 27 baru mereka peminjaman buku. Nanti kita kasih tuh di dalam buku tuh kan nanti ada jam hari sama setelah pinjamnya gitu. Oh, iya. Jadi Kira-kira berapa lama jangka pengembalian buku yang dipinjam di perpustakaan ini? kalau jangkanya kita pakai 3 hari. Jadi kalau peminjaman di hari Senin, di hari Rabu kita udah harus pengembalian. Nanti boleh lanjut lagi di Rabu sampai ke hari Jumat. Karena operasional kita itu dari mulai jam 9. Oke, maksudnya lebih tepatnya jam 9 kita buka, tapi yang kita sebagai pengelola pasti lebih dulu kan. Tapi tetap jam 9 kita buka, nanti kita tutup jam 12. Cuma kalau ada anak tuh kayak ada moles atau mau apa, kita tetap kasih waktu kayak lebihan jam gitu. Paling lebih sampai habis studio. Ini pertanyaan terakhir, Mbak. Boleh? Jam berapakah perpustakaan ini dibuka dan jam berapakah perpustakaan ini tutup? Nah, seperti yang tadi saya jelasin, itu lebih tepatnya jam 9 sampai jam 12. Kecuali tadi ada yang lebih minjam, minta atau ada les, kita kasih jam jujur. Atau kalau ada kegiatan ibu-ibu, kayak mau pakai perpustakaan untuk rapat, kayak ibu kader, atau ada sosialisasi tentang masalah kesehatan, itu biasanya perpustakaan dibuka sampai jam 7. Jadi jam lama kita malah nggak ada. Intinya lebih tepatnya jam 9 sampai jam 12. Berarti kalau jam 9 udah bisa berkunjung ya? Sudah sediakan semuanya, fasilitas dan buku sudah kita rapikan, udah anak boleh pinjaman boleh, pembacaan pun boleh. Mungkin itu saja yang bisa kami pertanyakan. Bila ada kesalahan pertanyaan, mohon dimaafkan ya, Mbak. Sama-sama. Maaf mengganggu waktu kerjanya. Sejauh terima kasih untuk kunjungannya hari ini. Semoga sukses untuk wawancara ini dan ke depan berjalan lancar ya. Terima kasih. Jangan lupa datang ke perpustakaan